Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita bersyukur dan memuji Tuhan. Satu lagu yang akan kami bawakan pada pagi hari ini, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan
hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, puji Tuhan, hari yang sangat istimewa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi yang terbaik dalam ibadah kita kepada Tuhan di pagi hari ini atau ibadah yang pertama ini. Di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Fani atau Ibu Erika ya, sama Bapak ya. Bisa bangkit berdiri Bapak Arianto dan Ibu Erika. Nanti firman Tuhan akan dilayani Ibu Erika. Tuhan berkati kita. Mari kita beri salam kepada kanan kiri kita, belakang dan seterusnya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah raya yang pertama ini. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Indonesia Raya.
80 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi selama 80 tahun itu penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat untuk Indonesia. Mari sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
Yesus, kami mau bersyukur padamu. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat 1 tahun yang telah Kau tambahkan untuk negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu ada di negeri kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan negeri kami Tuhan. Banyak yang mengenal-Mu, banyak yang mau mengenal diri-Mu Tuhan di negeri ini. Ya Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau nyatakan kemuliaan-Mu untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, katakan amin. Dan mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama bersyukur. Bagi Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik. Sekali lagi katakan sama-sama. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
buat Tuhan kita. Saudara, kalau kita menang atas penjajah, kita bersorak merdeka. Tetapi kalau kita menang atas dosa, kita bersorak haleluya. Yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari nyatakan sama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
bersamamu. Bersamamu. Saudara-saudara Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Saya serahkan ke Pak Elisa untuk penyerahan. Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menyaksikan penyerahan piagam, kita akan melihat tayangan video ya. Dipersilahkan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan mulai sore hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kami baptiskan engkau, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Iya, puji Tuhan, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Periode ini ada 4 orang yang menyerahkan diri untuk mengikuti sakramen baptisan air. Dan kalau saudara tadi saksikan, untuk mereka yang kelas berat saya percayakan kepada Pak Heri saja. Puji Tuhan. Oke, ya saya akan panggil beberapa nama yang bisa hadir karena ada beberapa yang tidak bisa hadir karena tugas keluar kota. Yang saya panggil bisa maju ke depan nanti. Yang pertama, Saudara Marcelo Alessandro Winata. Kemudian yang kedua, Saudari Maria Cynthia Aurora Ko. Dan yang ketiga, Gracelio Vincent Wijaya Tani Putra Kristianto. Dan yang terakhir David Victor Santoso. Nah, ini pas tugas keluar kota. Saya persilakan bisa di depan aja ya, di depan terus di tengah agak ke tengah. Saudara, hari-hari ini kita mungkin merasa bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita percaya bahwa pada saatnya nanti pemulihan akan terjadi di Indonesia. Haleluya.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, dirasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami hormati, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami sangat menikmati hadirat Allah di tengah-tengah kami. Engkau merengkuh setiap hati-hati kami yang datang di dalam sekelumit pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi melalui pujian yang kami alunkan, kami yakin Allah memeluk kami dengan begitu kuat. Di dalam hari ini, kemerdekaan negara kami, biarlah kami boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ya Bapa. Bukan ketakutan, bukan perbudakan yang kami terima setiap hari. Mampukan pagi ini dengan firman-Mu, memberikan kami ketetapan hati untuk terus mengikut-Mu, mencintai-Mu, taat kepadamu. Iman kami semakin berakar di dalam Kristus. Penderitaan air mata kami gak bisa hindari, tetapi justru itu kekuatan nyata bahwa tangan Allah itu senantiasa menopang kami. Berkati jam ini, berkati gereja-Mu, berkati setiap kami yang hadir. Biarlah kami sungguh-sungguh mau menjadi tanah yang subur, siap mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam kenal ya dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gereja Ilsa Almasi, Majelis Hamba Tuhan, dan segenap para pengurus ya. Boleh mempercayakan kepada kami untuk memberitakan firman Allah pada pagi ini. Saya Pendeta Dr. Erika Fani, saya dan suami Pendeta Dr. Arianto, boleh berdiri ya sekali lagi. Kami dari Surabaya. Saya juga mengundang Bapak Ibu nanti malam jam 5 sore ya, bukan malam sore, ada seminar ya untuk orang-orang kanker. Saya sendiri adalah seorang penyintas kanker ya, nanti Bapak Ibu akan mendengar ya bagaimana kanker itu memporak-porandakan seluruh hidup saya. Saya kena bukan 1, bukan 2, tapi 7 vonis mati ya, karena apa? Kankernya jenisnya langka, relapse 2 kali dengan jenis kanker yang berbeda ya. Dan itu saya mengalami sakit luar biasa, badan saya mengeluarkan aroma yang tidak nyaman ya, sampai duduk di kursi roda. Tetapi anugerah Tuhan boleh saya terima ya. Nanti Bapak Ibu bisa datang nanti sore jam 5, boleh tanya jawab ya. Kebetulan saya dan suami tahun lalu menyelesaikan S3 ya, udah kanker S3 lagi ya. Nah, untuk bidang penelitian tentang kualitas hidup seorang penderita kanker ya. Bapak Ibu ini sangat bagus. Saya dan suami melayani ya di dalam yayasan yang kami dirikan, yaitu Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia yang menaungi secara hukum untuk komunitas kanker, yaitu IC3, IC3, Indonesia Christian Cancer Community, sebuah komunitas Kristiani untuk penderita kanker. Jadi anggota kami kankernya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dan itu sudah berat-berat. Kami juga melayani counseling, terminal illness, counseling kedukaan, karena kami juga membuka komunitas untuk para single parent. Ya, kalimat ini mungkin tidak nyaman, tetapi di Alkitab juga ditulis, yaitu para janda dan para duda. Mereka yang ditinggal mati oleh pasangan karena kematian, dan itu struggle yang tidak gampang ya. Dan itu kami melayani ya bersama-sama dengan Pendeta Arianto. Kemudian kami juga membuka rumah belajar gratis di desa Batu Buir, Kalimantan Barat. Jadi anak-anak kami ya ada 50 anak di sana yang kami layani dan mereka jadi juara ya. Itulah salah satunya adalah kita berdoa kesejahteraan bagi tempat negara yang kita tinggali, yaitu Indonesia. Saya bangsa Indonesia, saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Tetapi hanya berdoa saja tidak cukup. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, salah satunya melalui jalur pendidikan. Maka itu kami memberikan pendidikan informal kepada anak-anak ya, supaya mereka bisa lebih melek
di dalam dunia pendidikan. Karena salah satu cara untuk keluar dari kesusahan hidup kemiskinan yaitu melalui pendidikan ya. Dan juga kami juga ada penerbitan buku yang berbadan hukum juga dan saya dan suami juga penulis. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan buku-buku kami di lantai 1 ya. Dan itu buku-buku yang kami tulis tentang banyak ya, tentang pejuang kanker, tentang masalah kehidupan kita. Dan itu sangat menolong ya bagi kita Bapak Ibu untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, mengisi ya dari mulut ke atas yaitu pengetahuan ya. Dan itu sangat indah. Dan kami juga ada rumah tenang. Rumah tenang itu adalah rumah tenang satu visi bagi Indonesia yang kami dengan visi yaitu rumah untuk mereka yang di persimpangan jalan. Mereka yang sedang terbentur dengan masalah iman. Mereka yang sedang bergumul di dalam iman, di dalam masa titik persimpangan jalan itu. Nah di rumah tenang itu juga kami melayani counseling yang ada penginapan tapi jumlahnya terbatas. Juga ada tempat untuk mereka mau nangis silakan, kita ada ruang untuk nangis. Ada orang cara menyembuhkan dengan membaca buku, kami juga mendisplay buku-buku yang terbaik ya, yang bisa membantu. Nah itulah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dan masih hal yang kami kerjakan di dalam hidup yang kedua ini. Bapak Ibu hari ini tema dari gereja sangat bagus sekali ya, merdeka untuk mengasihi. Saya mengajak kita melihat bersama 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 12. Ini tentang perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yaitu benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam terang tapi dia benci saudaranya, dia ada dalam gelap sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, dia tinggal di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang benci saudaranya, dia ada di dalam gelap dan hidup dalam gelap. Dia tidak tahu kemana dia pergi karena gelap itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Kristus. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Kristus yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu anak muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu anak-anak muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih ke Bapa enggak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Bapak Ibu sekalian, semua orang tahu apa itu kasih. Ya, hari ini kan merdeka untuk mengasihi. Semua orang tahu lah, ya dari kecil sampai besar, semua orang tahu. Tetapi pertanyaannya, kalau kasih itu semua orang tahu, kenapa masih banyak kebencian? Kalau kasih itu begitu indah, kenapa masih ada pengkhianatan? Kenapa masih ada perselingkuhan, perang, saling melukai, saling bersaing? Saudara, hari ini kita melihat kalau kasih itu begitu indah dari dunia, ternyata begitu rapuh dan penuh dengan cacat di dalamnya. Maka itu Yohanes menarik kita untuk menemukan poin-poin yang penting ya dari bagian yang kita baca ini. Yaitu yang pertama, yaitu perintah lama kepada perintah baru. PowerPoint saya apakah bisa ditayangkan? Maaf ya kalau iya. Yaitu pertama perintah lama kepada perintah yang baru. Ayat 7 sampai 8 ya. Apa itu perintah? Perintah itu adalah amanat. Amanat petunjuk yang punya kuasa dari Allah. Ya, ini perintah yang ditujukan kepada kita.
perintah ini bukan sekedar saran moral, ya etika, bukan. Tetapi sebuah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen di dalam kebenaran yang berpijak berdasarkan kepada Allah sendiri. Maka itu perintah lama ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman Musa. Apa itu? Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di dalam kitab Matius 22 juga dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, nah ini sudah ada sejak zaman itu. Tapi sekarang Yohanes mendobrak cara berpikir orang-orang tentang perintah yang lama dengan perintah yang baru. Sebenarnya ini bukan teori yang ditemukan, bukan riset yang ditemukan. Saya waktu menempuh pendidikan S3 harus mengeluarkan teori ya dan dipertahankan di depan profesor yang menguji. Bagaimana saya harus mempertahankan disertasi saya. Ini Yohanes bukan sedang mempertahankan disertasi dia dengan teori yang baru. Tetapi dia sedang mengartikan dengan kualitas yang lebih dalam lagi. Ya tentang perintah baru. Apa itu? Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan gini, kasihilah seorang yang satu dengan yang lain seperti Kristus mengasihi kamu. Ini loh. Jadi standar perintah yang baru adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Perintah lama mengasihi seperti kamu menyayangi dirimu. Seperti kamu mengasihi dirimu. Tolak ukurnya diri sendiri. Sekarang perintah yang baru, kamu mengasihi karena Kristus mengasihi kamu. Ya, ini dua hal yang berbeda. Saudara susah loh. Kalau kita memakai perintah lama, itu enggak salah. Ya, enggak salah perintah itu. Tetapi masalahnya, tolak ukurnya diri saya. Kalau saya senang, ya saya akan melakukan itu kepada orang lain. Kalau saya tidak mau dilukai, saya juga tak mau kamu melukai saya. Kalau saya enggak ganggu hidup kamu, kamu jangan ganggu hidup saya. Karena tolak ukurnya mengasihi adalah diri saya, patronnya saya. Tapi Kristus perintah baru, patronnya bukan itu. Yaitu Kristus mengasihi saya pada waktu saya masih berdosa. Pada waktu saya menjadi seterunya Allah. Allah mengasihi saya, Kristus mengasihi saya. Saudara, ini satu pemikiran yang sangat mendobrak, ya, mengasihi secara radikal, bukan membabi buta, tapi benar-benar cara pandang yang dimajukan dengan kualitas yang lebih dalam tentang kasih. Dunia ini mengenal kasih itu transaksi, transaksional, ya transaksi. Kayak kita ke pasar beli barang, saya kasih uang, kamu kasih barang, transaksi. Nah, sama dengan transaksional, yaitu apa? Kasih dibalas dengan kasih, ya. Jadi kasihnya itu enggak tulus, transaksional. Tidak ada tidak ada hal yang murni, tetapi semuanya pakai syarat, semuanya saling menguntungkan. Jelas ini bukan ajaran Kristus. Saudara, contoh begini, dalam pernikahan, ya. Saya dengan Pendeta Arianto menikah sudah 25 tahun. Dan dia dengan saya beda 10 tahun. Saya pikir sayalah yang akan menemani dia di hari tua. Ya, tapi ternyata terbalik. Dia yang nemenin saya di hari saya yang belum tua gitu ya. Dan itu bukan hal yang gampang. Bisa aja ketika dalam pernikahan ya, dia berharap saya kuat, saya mampu, saya sehat. Maka itu saya akan memberikan kamu uang untuk hidupmu dan kamu memberikan tenagamu untuk saya. Saudara, ini transaksional. Lalu ketika tidak sesuai harapan, kasih itu memudar. Ini transaksi banyak saudara di dalam pernikahan. Sama dengan di gereja, ya di dalam pelayanan di gereja. Transaksional juga terjadi dalam komunitas gereja. Membantu sesama. Ya ini susah nih, saya bantu dia. Tapi dengan harapan, nanti kalau saya susah, kamu harus balas loh kebaikanmu sama saya.
Saudara, ini transaksional. Ini cara pandang mengasihi seperti saya mengasihi saya. Semuanya fokusnya ke saya. Sayalah sebagai tuan, tanda kutip, di dalam kasih. Kalau tidak sesuai harapan saya, maka saya tidak akan mengasihi dia. Saudara, ini kasih yang rapuh, kasih yang salah. Kasih Kristus bukan kasih transaksional. Aku mengasihi kamu, mengorbankan nyawaku untuk kamu. Ketika kamu jadi musuhnya aku, engkau tidak percaya kepada aku. Saudara, indah loh. Ini kasih, bukan transaksional. Kalau dipikir-pikir apa untungnya Allah memilih kita? Allah memilih Erika. Erika itu nggak ada apa-apanya. Ya, benar-benar tidak bisa menguntungkan kalau secara transaksional. Tapi Allah tidak melihat itu. Dia mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu ketika kita lemah, ketika kita terluka, ketika kita berat dalam menjalani hidup, ketika kita nggak pandai, diomongin apa juga nggak masuk di otak. Ya, makin umur makin susah, makin konslet. Kadang ngeheng gitu, bener nggak Bapak Ibu? Iya kan? Ngeheng, ngomong apa nggak nyambung. Ya, belum lagi jalan kita juga udah nggak bisa seperti dulu. Ya, jalan juga mesti bertatah-tetih. Saya ini kena lagi penyakit, beberapa penyakit berat lagi. Ya, pasti kelebihannya kita. Tapi Allah mengasihi kita tanpa transaksional. Ya, tidak ada benefitnya sebenarnya Allah memilih saya. Tapi karena dia mencintai saya. Cinta tanpa syarat. Cinta yang memerdekakan. Saudara, inilah kasih yang dimaksud di dalam perintah baru itu. Ya, maka itu kasih ini tidak terikat oleh perilaku orang. Kasih ini adalah kasih yang dikendalikan, yang dikendalikan oleh kasih Allah, yang membebaskan kita dari belenggu, dari kehidupan bersyarat. Dan itu jelas bukan kasih. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang banyak sekali orang yang manipulatif, ya, memanfaatkan orang yang lemah, orang yang susah, ya, memanfaatkan orang-orang yang nampaknya bisa dimanfaatkan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa menemukan kasih yang sejati dari orang-orang yang mungkin menjadi lingkaran toksik kita? Gak bisa Bapak Ibu. Ya, kita hanya bisa menemukan kasih itu di dalam Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat. Ini kasih yang merdeka. Ya, jadi ketika kita memiliki kasih seperti ini, kita sungguh-sungguh melihat bahwa waktu saya mengasihi, seperti Allah mengasihi saya. Jadi pada waktu saya memberi bantuan kepada orang, saya nggak akan pernah ingat lagi untuk dia balas budi atau enggak, itu bukan urusan saya. Karena saya memberinya dengan satu kesadaran, Allah banyak memberkati saya, Allah memberikan kasih karunia ke saya, dan saya memberi. Karena saya tahu bagaimana arti susah di dalam hidup. Jadi tidak ada beban moral, tidak ada balas budi. Ya, kenapa? Karena kita nggak akan terikat. Saudara bisa bayangin ya, pada waktu saudara pinjemin orang uang, akhirnya orang itu apa yang terjadi? Kita kan jadi nungguin kan, kapan dia balikin uang saya? Betul nggak Bapak Ibu yang di atas? Betul ya, akhirnya yang ngutang siapa? Saya atau dia? Hah? Dia yang ngutang, tapi akhirnya siapa yang ngutang? Saya, setengah mati, kejar-kejar, nggak dapat-dapat. Dan itu bukan kasih, itu yang mengikat kita, hanya kita jadi terbelenggu. Ya, maka itu waktu kita memberikan kasih dalam perintah baru itu, Kristus mengasihi kita. Kemudian yang kedua, poinnya adalah terang dan gelap. Apa nih maksudnya nih Yohanes ya? Di dalam kasih yang memerdekakan. Terang ini bukan sekedar cahaya di dalam ayat 9 sampai 14. Tetapi terang bicara tentang kehadiran Allah. Boleh slide-nya ya nomor 2. Jadi tentang kehadiran Allah, terang itu. Gelap itu apa? Gelap itu adalah ketiadaan Allah di situ. Ya, keasingan Allah. Karena Allah bukan gelap. Maka itu sedih sekali kalau kita mengaku kita terang, tapi sebenarnya kita benci saudara kita. Saudara, ini poin berat loh. Ya, kok bisa ya? Saya benci saudara saya, kok saya dibilang gelap.
Tapi kan saya rajin kebaktian, saya rajin berdoa, saya rajin puasa, saya rajin kunjungan, saya rajin liturgi. Tapi kok saya benci sama saudara saya, dibilang saya dalam gelap. Memang betul saudara. Kenapa? Karena terang itu adalah kehadiran Allah yang kuat, yang penuh kasih. Allah nggak mungkin mengingkari dirinya yang penuh kasih, tapi dia benci, ya, dan itu jadi dendam, ya, yang begitu kuat, dan itu menolak sifat terang. Saudara, kebencian, dendam, iri hati, itu sebenarnya sikap merendahkan orang lain. Itu sebenarnya bagian dari hidup yang gelap. Saudara, kebencian itu bukan hanya menutup mata iman kita, tapi menutup kebenaran yang sejati. Ya, maka itu di dalam ayat 10 dikatakan ini penyesatan. Waduh, tajam loh. Kegelapan, orang gak tahu jalan. Ya, ini kegelapan yang membutakan matanya. Tajam sekali ya. Penyesatan itu bukan sekedar ajaran sesat. Waktu itu Yohanes menulis ini karena memang ada ajaran sesat yang sedang mau pecahkan gereja, mau pecahkan orang-orang percaya, saling bermusuhan di dalam satu tubuh Kristus, betul. Tetapi penyesatan di sini lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi, yaitu apa saudara? Yaitu orang sekarang tidak akan melihat lagi kasih Allah yang nyata dalam diri orang percaya. Dan orang sekarang menyamakan kasih Allah dengan kasih dunia itu sama. Ini penyesatan. Penyesatan. Maka itu saudara, kita diberikan kemampuan untuk merayakan kemerdekaan, untuk mengasihi. Itu tidak lagi mengasihi karena tekanan sosial. Ya, bukan lagi karena berharap dia akan balas kepada kita. Tetapi karena respon kita yang kita terima dari Allah. Secara gelap itu sebenarnya memenjarakan hidup kita loh. Kita terpenjara dalam budak rohani. Waktu kita memilih hidup dalam gelap. Kebencian, kemarahan, itu iri hati, pepecahan, itu sebenarnya penjara loh. Saya nih penderita kanker sudah 2 kali relapse dengan kasus kanker yang agresif, langka, ganas, vonis mati. Kemudian beberapa tahun kemudian tiba-tiba punggung saya sakit sekali. Saya bilang suami, jangan-jangan kanker saya hidup lagi untuk ketiga kali dan nyerang tulang, sakit. Sampai saya beli korset buat punggung, aduh sakit, gak bisa bangun, sakit. Ini benar. Sampai satu kali saya jalan, saya kesakitan. Suami saya ngomong begini, saya ingat sekali. Erika, lepasin pengampunan. Saya gak benci kok sama orang. Ya sudah, cuma ngomong itu aja. Terus saya pikir-pikir, iya loh. Saya lagi nyimpen luka kepada seseorang yang saya anggap teman baik. Tapi dia menyakiti saya. Dan saya memenjarakan tubuh saya, jiwa saya, roh saya di dalam kebencian. Dan ternyata efeknya kepada fisik saya. Waktu itu saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya nangis, saya minta maaf sama Tuhan. Saya lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan. Bapak Ibu percaya enggak? Hilang loh sakitnya. Sampai hari ini. Betul. Betul. Alami itu. Saudara, pengampunan itu bukan berarti gini. Waktu kita lihat musuh, saudara kita menyakiti kita, lalu kita bilang, saya ngampuni kamu dan meniadakan kejahatanmu terhadap diri saya. Bukan. Pengampunan bukan gitu. Kita lihat orang yang menyakiti kita, kita masih ingat perlakuan dia sama kita. Kita masih ingat cara dia memandang kita dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kita masih ingat, tapi sudah tidak sakit lagi. Itu pengampunan. Saya dalam hidup total sudah jalanin operasi 7 kali. Ada yang mau ikut saya? Ada yang mau ikut? Nggak tahu nih, kayaknya bakal operasi lagi kali ya. Saudara, luka itu masih ada. Luka itu masih ada. Ya, Bapak Ibu lihat saya, wih sempurna banget. Padahal barang ini semua bohong, aksesoris ya. Bekas operasi itu masih ada, tapi nggak sakit lagi, nggak sakit, ya, nangkep di situ. Itu pengampunan. Saudara, ini loh,
Allah mau kita hidup di dalam terang Dia. Kita nggak akan bisa mengampuni, nggak bisa hidup di dalam kasih Allah kalau kita tidak mengerti anugerah Allah. Kita tidak mengerti siapa Allah dalam hidup kita. Saya loh lebih banyak berbuat dosa sama Allah. Tapi Allah mengampuni saya tidak mengingat kesalahan saya. Kenapa saya justru mengingat kesalahan orang lain yang cuma 1-2 menyakiti hati saya. Dan saya banyak sekali menyakiti hati dia. Ya, saudara ini loh, terang dan gelap. Dan itu kemerdekaan yang sejati. Saudara tanya secara pribadi dengan diri, ada gak kemarahan, kebencian? Kalau duduk dalam gereja, lihat dia duduk situ, langsung kita pindah. Pindah. Ya, kalau ketemu, lihat langit, lihat cicak, lihat tikus, lihat ini, enggak, pokoknya segala macam dilihatin supaya enggak lihat wajahnya. Saudara, itu kita masih hidup di dalam gelap. Tapi saya mengenal Allah. Enggak. Engkau dan saya tidak mengenal Allah. Kalau kita masih hidup di dalam kebencian, di dalam iri hati, kemarahan kepada sesama. Yang ketiga, saudara. Nah, ini yang ketiga dalam sekali loh. Ya, di dalam ayat ke-15 sampai 17. Jangan mengasihi dunia. Wow. Dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa enggak ada di dalam orang itu. Saudara, ini tajam loh. Ya, dan apa itu mengasihi dunia? Keinginan daging. Keinginan mata, kesombongan diri. Saudara, orang yang mengasihi Allah, seharusnya dia akan mengalami kemerdekaan. Dia akan bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Saudara, fokusnya adalah kepada Allah, sumber dari seluruh hidup kita. Saudara, waktu kita bilang mengasihi dunia, yang Tuhan larang, bukan kita benci kepada dunia, karya ciptaan Allah, langit, pohon, bukan. Tetapi lebih dalam lagi, yaitu apa? Apa yang dihasilkan dunia, keinginan daging, keinginan mata, sombong, dan itu yang dibenci oleh Allah. Saudara, di dalam terang kita melihat ya, bahwa pada waktu saya mengenal Allah, nggak bisa loh dunia dan Allah, dua pusat hidup ini kita ambil dua-duanya. Nggak bisa, kita harus pilih salah satu. Pada waktu saya menjadikan dunia sebagai tuan saya, Allah tidak ada di situ. Fokus kita hanya mengejar impian-impian, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan diri. Itu yang kita kejar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rapuh, hilang, lenyap. Karena dunia itu sementara. Tapi pada waktu kita fokus kepada Allah, melihat pada kekekalan, melihat kepada cara Tuhan. Saudara percaya enggak? Di situ kemerdekaan. Kita belajar untuk melepaskan. Melepaskan. Bukan mengikat, bukan memeluk, tapi melepaskan. Dan itu kemerdekaan. Saudara stres loh ngadepin hidup. Kalau kita terus mau pegang semuanya. Apa aja kita pegang. Ya, apalagi perempuan. Jangan gender Bu Eka, ya udahlah. Apalagi laki-laki, ini lagi, ya salah-salah. Apalagi laki-laki dan perempuan, maunya semua kita pegang. Ya, istilah multitasking, wah saya mau pegang semua. Saudara nggak bisa, nggak kuat. Maka itu Tuhan betapa berat beban hidupku. Ya iyalah, kamu mau jadi tuan dalam hidupmu, apa aja kamu pegang. Urusin anak iya, besarin anak iya, urusin suami iya, urusin suami. Pekerjaan iya, ya semua kita mau pegang. Akhirnya kita nggak akan kuat. Karena apa? Prioritas hidup kita gagal fokus. Tuhan mengajarkan kita mengasihi Allah, ya itu jauh lebih besar. Bagaimana hidup kita yang kita persembahkan kepada Dia. Kita berserah, kita melepaskan semuanya.
Saya kalau melayani orang kanker ya, yang sudah saya tahu nih, ini nggak lama lagi. Saya tidak menjual produk mukjizat, sekalipun saya dapat mukjizat. Saya cuma bilang gini, Ibu, kalau Tuhan sedang pegang tanganmu, terima tangan Tuhan. Lepasin apa yang ibu genggam. Anakmu, lepasin. Suamimu, lepasin. Rumahmu, lepasin. Uangmu, lepasin. Tuhan akan pelihara anak dan suamimu. Dan kamu terima tangan Tuhan, ikut Tuhan dalam kekekalan. Saudara, ini indah loh. Sebagai seorang pejuang kanker, penyintas kanker, saya belajar arti melepaskan. Betul, betul. Kita turunkan ekspektasi kita, harapan kita yang tinggi. Belajar melepaskan. Yang bukan bagian kita, ya, yang tidak kita genggam. Karena kita tidak mencintai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Apa gunanya nama baik? Ya, yang kita perjuangkan status kita, gelar kita. Saudara, kita lepasin. Dan itu membuat kita benar-benar merdeka dalam hidup. Sekarang saya kena diabetes mellitus, kena hipertensi, kena osteoporosisnya -3. Tulang pinggul saya ini rapuh dan tidak boleh terpleset. Terpleset patah. Artinya saya akan duduk di kursi roda. Saudara, tegang. Tapi saya belajar melepaskan. Kalau tiba waktu itu Tuhan, saya nggak tahu. Tapi saya belajar melepaskan dan percaya kepada Tuhan yang pelihara hidup saya. Saudara, ini indah loh. Kita nggak akan jadi stres. Nggak ada tuh luka-luka yang terlalu dalam. Ya, kenapa? Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Kekekalan itulah tujuan hidup kita. Ya, bukan dunia, kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini loh fokus kita di dalam merdeka untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati di dalam hidup kita. Saudaraku, ini sangat indah bagi kita. Jadi kasih yang merdeka adalah kita berani untuk menyatakan kasih yang dalam kepada Allah kita. Kita membuat kita berani memberi tanpa menuntut. Kita berani memaafkan tanpa menunggu balasan. Kita berani untuk lepas karena kita percaya Kristuslah yang memerdekakan kita. Jangan mau diperbudak terus dengan apa yang kamu rasakan. Ada 2 tipe orang. Orang yang terlalu pemikir dengan orang yang main perasaan. Saudara, itu capek loh. Ya, kita dipenjara oleh perasaan-perasaan kita. Sekarang merdeka. Lepaskan. Ya, untuk ikut Tuhan seumur hidup kita. Kalau anak-anak, bagaimana nih udah umur segini, belum punya jodoh. Hei, Bapak Ibu tahu nggak? Anak kami 3-3-nya ya bilang ke mamahnya, "Ma, kalau aku tidak menikah, bagaimana Mama?" Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Kalau aku nggak mau punya anak, gimana Mama? Ya paling Mama nggak punya keturunan. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Saudara, lepasin. Anak kita 40-50 tahun kok belum punya jodoh, pusing. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah ikut Tuhan. Bahwa anak-anak kita mengenal Allah itu sangat berharga di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Saya beri waktu 2 menit kepada Bapak Ibu doa pribadi yuk sama Tuhan. Doa pribadi, saya mengajak yang bisa aja berlutut di tempat dudukmu, yang bisa. Kalau tuh kakinya nggak kuat, jangan. Sekarang doanya adalah minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun sama Tuhan. Kalau ternyata kita belum merdeka yang sesungguhnya. Baik perintah baru, perintah lama, ataupun dengan terang dan gelap. Atau mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Kita berburu sampai kita
menderita. Lepaskan pengampunan, lepaskan apa yang ada di dalam genggaman kita. Dan kita mau belajar untuk fokus kita kepada Allah. Yuk, secara pribadi doa, minta ampun kepada Tuhan. Refnya saja, telah kulihat kebaikanmu. Refnya saja, musik saja, biar mereka berdoa secara pribadi. Kemudian saya mengundang hambanya, Ibu Pendeta Yunling ya, pimpin dalam doa firman Tuhan ke atas mimbar. Doa pribadi selama 2 menit. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerangkan hati kami, pengertian kami tentang mengasihi. Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Itulah yang menjadi standar hidup kami untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai hati kami boleh kami berikan, boleh kami lepaskan. Demikian juga Tuhan, segala kekhawatiran hidup, segala pergumulan-pergumulan hidup yang selama ini mengikat kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melepaskannya dan mengarahkan diri kami kepada Engkau. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang punya kuasa yang jauh lebih besar dari segala yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Erika, yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Rumah Diakonia Tarlian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia. Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Gelantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan, bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya,
Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check up medis dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat GYAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Erika Fani dari Surabaya dalam ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Ibadah raya minggu depan tanggal 24 bulan Agustus. Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan Hartono dari Gia Pegangsaan Jakarta. Akan disertai oleh persembahan pujian tim angklung dari Gia Pegangsaan Jakarta. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Pada sore hari ini, pukul 5 sore diadakan seminar keluarga oleh Ibu Pendeta Erika Fani, bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan dapatkan pemulihan rohani melalui seminar ini. Mengundang seluruh jemaat, para aktivis dan pelayan Tuhan yang bergerak di bidang misi untuk hadir dalam seminar misi yang akan diadakan hari Sabtu, tanggal 23 bulan Agustus, pukul 6:30 malam diadakan seminar misi oleh Bapak Pendeta Gunawan Hartono dari Gia Pegangsaan Jakarta, bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari datang dan nikmati berkat rohani ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus jam 10 pagi di ruang ibadah serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Pembangunan rumah diakonia. Rumah diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan, baik melalui tenaga, doa, maupun dana. Dalam pekerjaan Tuhan, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Rabu, tanggal 20 bulan Agustus, jam 6 sore akan diadakan PDF wilayah penggembalaan secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 bulan Agustus jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Shalom teman-teman, Oksigen, Sekudus Raya. Untuk menyambut kemerdekaan RI yang ke-80 tahun, mari datang dan ramaikan perayaan kemerdekaan Indonesia bersama Oksi Merdeka. Hari Rabu setengah 7 malam kita kumpul di lapangan parkir motor Gia. Sampai ketemu hari Rabu teman-teman, Merdeka! Jehovah Nisi membuka pendaftaran anggota baru bagi anak-anak mulai kelas 2 SD sampai 3 SMP yang bisa menyanyi dan rindu melayani Tuhan. Bagi yang ingin bergabung silakan datang di latihan setiap minggu pukul 10 di lantai 1. Pertemuan akan diadakan audisi terlebih dahulu. Ditunggu kehadirannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan GYAKU. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, itu tadi suara Ibu Pendeta Erika ya. Album ini dan buku-buku karya Ibu Erika maupun Pak Haryanto tersedia di depan Berea ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli baik album tadi maupun buku-buku tulisan Ibu Erika dan Bapak Haryanto bisa di lantai 1 ya, di depan Berea. Itu yang saya sampaikan. Bapak Ibu, nanti ibadah raya yang kedua yang melayani firman tetap Ibu Pendeta Erika ya. Silahkan kalau mau tanduk firman Tuhannya nanti bisa hadir lagi. Puji Tuhan. Nah, kesempatan pagi hari ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, saya mohon bisa berdiri. Ya, yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada? Yang di atas? Oke. Sekarang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam waktu seminggu ini, Senin sampai Minggu ini, atau barangkali ada nama-nama yang sudah berulang tahun tapi tidak tercatat atau belum tercatat ya, silakan bisa bangkit berdiri. Iya, depan ya, Ibu Umi selamat ulang tahun, Bapak Haryanto selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, nanti akan didoakan oleh Bapak Yonatan. Silakan Pak. Silakan duduk yang sudah menerima kenang-kenangan. Pak Haryanto silakan berdiri lagi, akan mendapat kenang-kenangan dari majelis. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun juga yang saat ini berbaring sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini kembali. Engkau buka hati pikiran kami, jiwa roh kami untuk menyaksikan kasih Kristus nyata di dalam kehidupan orang-orang yang berharap bersandar dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Engkau. Engkau hadirkan di tengah-tengah kami Ibu Erika, anak Tuhan yang Engkau kasih sebagai saksi untuk kami boleh melihat karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupannya. Kiranya itu juga kami alami bagi setiap kami yang senantiasa memiliki kerinduan untuk bersandar kepada kuasa kekuatan Tuhan semata. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa juga akan menyatakan berkat kepada anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Limpahi dengan kasih karunia, bahkan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan, Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bahkan benar-benar hidup anak-anak-Mu ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan semata. Limpahi dengan kesehatan, stamina prima untuk dapat menikmati pertolongan Tuhan setiap saat. Dibuat berhasil apapun yang anak-anak-Mu kerjakan di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan semata dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu saat ini berbaring sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Ragiam, Ibu Sulistiowati, Ibu Wimbianyo, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Lipnyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Cuanyo, Ibu Chan Bertin, untuk pemulihan Ibu Agnes, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf, Bapak Budiono Subakti, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wakio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wikuno, Pak Thomas, Bapak Mahendra, Saudara Raymond, kiranya kuasa Tuhan akan membangkitkan iman percaya mereka untuk tetap menyadari bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengangkat kehidupan anak-anak-Mu ini untuk benar-benar mengalami pertolongan Tuhan secara nyata dalam kehidupan
mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga-keluarga Tuhan, memberkati kota kami tercinta, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati setiap kami yang saat ini hadir dengan segala kerinduan membawa persembahan kami kepada Engkau, melalui pujian kami, penyembahan kami, harta kekayaan keuangan kami, sehingga benar-benar kami nyatakan berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama sesuai doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, menyerahkan seluruh akhir dari ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Sementara kita meninggalkan tempat ini, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dengan berkat bekal firman Tuhan yang sudah menguatkan kita, memotivasi kita untuk senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi realita hidup dengan penuh tantangan ini, dan selalu memandang kepada Kristus yang selalu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk selalu dan selalu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat dan kehadiran Tuhan setiap saat. Sementara kita mengakhiri ibadah kita dan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau baik, kau sungguh baik. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang